Halo semua, selamat datang di Hanver Movie Channel. Kali ini kita akan mengulas sebuah film tentang bagaimana seseorang yang biasa saja dapat menjadi seorang pembunuh handal. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak review filmnya sekarang juga. Film diawali dengan menunjukkan sebuah pesta ulang tahun di sebuah gedung perkantoran. Di antara karyawan yang merayakan, ada seorang pria bernama Wesley. Wesley adalah manajer keuangan yang sering ditindas oleh bosnya yang sedang berulang tahun ini yang bernama Janice. Di tempat lain, ada seorang pria yang mendatangi seorang wanita untuk mengecek sebuah peluru. Dia mengatakan banyak anggotanya yang sudah tiada akibat ulah pemilik peluru tersebut. Namun, belum selesai mengecek, wanita itu telah ditembak oleh orang-orang di seberang gedungnya yang menyamar sebagai kuli bangunan. Dengan cepat pria ini kabur keluar. Tapi ketika sampai di lift, dia berlari sekencang mungkin melompati jendela dan lalu. Ketika selesai, terdengar dering telepon dari salah satu pembunuh yang sudah mati. Sang penelpon adalah mantan anggota dari kelompok yang sama dengan pria ini bernama Cross. Cross mengatakan bahwa semua ini hanyalah umpan dan menyuruh pria itu untuk melihat ke bawah yang mana sudah ada tanda silang. Langsung saja. Kembali ke Wesley, yang terbangun dari tidurnya dan bergegas berangkat bekerja. Ketika jam istirahat, dia mampir dulu ke minimarket untuk membeli obat pengontrol kepanikannya bersama temannya Barry. Wesley sebenarnya mengetahui bahwa Barry berselingkuh dengan kekasihnya, tapi dia mendiamkannya. Kembali ke kantor, Janice kembali mengganggu Wesley dan kali ini membuatnya sangat tertekan. Malamnya Wesley kembali ke minimarket untuk membeli obat, tapi dia sedang diikuti oleh seseorang yang ternyata Cross. Lalu tiba-tiba di sampingnya, muncul seorang wanita cantik yang mengatakan bahwa ayah Wesley adalah seorang pembunuh hebat dan baru saja meninggal. Wanita ini bernama Fox. Ini membuat Wesley bingung, karena ayahnya telah meninggalkan dia dan ibunya ketika dia berumur 7 hari. Fox melanjutkan bahwa orang yang membunuh ayahnya ada di belakangnya dan baku tembak pun terjadi. Wesley lalu kabur ke parkiran, begitu juga dengan Cross. Ketika hampir tertabrak truk, Fox muncul dan menyelamatkan Wesley. Mereka pun terlibat aksi kejar-kejaran.
Wesley yang pingsan terbangun di sebuah ruangan. Di sana ada beberapa pria dengan tampang menyeramkan, dan lalu ada Fox. Tiba-tiba dari atas ada seorang pria tua yang turun dan menyuruh Wesley untuk menembak sayap lalat yang ada di tong sampah. Wesley yang kebingungan tidak mengerti apa maksud semua ini. Namun dari belakang, seorang pria botak sangar menodongkan piston ke kepala Wesley sehingga terpaksa dia harus menembak sayap lalat tersebut. Wesley mengalami serangan kepanikan yang mana membuat lalatnya terasa menjadi lambat dan langsung dia tembaki bertubi-tubi. Si pria tua menunjukkan kepada Wesley, dia berhasil menembak sayap dari 3 lalat. Wesley tidak mempercayai ini. Pria tua ini memperkenalkan dirinya sebagai Sloan. Dia menjelaskan bahwa apa yang Wesley rasakan bukanlah serangan kepanikan, tetapi adrenalinnya yang meningkat sehingga mampu membuatnya melihat dan bereaksi lebih cepat dari normal. Kemampuan ini hanya dimiliki sedikit orang dan salah satunya adalah ayah Wesley. Sloan lalu mengajak Wesley ikut ke dalam kelompok pembunuh mereka yakni di Fraternity atau kelompok persaudaraan dan membalaskan dendam ayahnya. Sloan menjelaskan bahwa di Fraternity adalah sebuah kelompok pembunuh rahasia yang bertujuan untuk memulihkan ketertiban dunia dari ambang kekacauan. Sloan juga menambahkan bahwa semua aset keuangan ayahnya telah ditransfer kepada Wesley. Wesley yang masih sulit menerima semua ini pun akhirnya menolak dan pergi dari sana. Keesokan paginya, Wesley kembali terbangun di rumahnya dan berpikir semua yang terjadi kemarin adalah mimpi. Namun ketika ingin kencing, sebuah pistol terjatuh dari celana dan menyadarkan Wesley bahwa semua itu adalah nyata. Wesley langsung cepat-cepat memasukkan pistol tersebut ke dalam tangki klosetnya. Dia lalu bergegas ke kantor. Namun sebelumnya, dia mendatangi sebuah ATM dan mengecek rekeningnya. Benar saja, di rekening Wesley sekarang ada uang sebanyak 3 juta dolar atau sekitar 45 miliar rupiah. Di kantor, Wesley kembali mengecek rekeningnya dan saldonya masih sama, yang membuatnya senang bukan main. Lalu Barry tiba dan melihat ada yang berbeda dari Wesley hari ini. Dia datang lebih awal dan terlihat lebih bersemangat. Wesley mengiyakan dan mengatakan dia memang merasa berbeda. Wesley lalu melakukan pencarian mengenai penembakan di atap gedung yang membunuh ayahnya. Namun tiba-tiba jenis muncul dan mulai mengganggu Wesley. Shut the fuck up! Di luar, Wesley merasa sangat lega dengan apa yang sudah dia lakukan. Ternyata Fox sudah menunggunya dan mereka langsung pergi. Mereka tiba di sebuah kastil tua yang merupakan sebuah pabrik tekstil kain. Di dalam Wesley bertemu kembali dengan Sloan dan bertanya apakah ini adalah penyamaran mereka. Namun Sloan menjawab bahwa mereka tidak membutuhkan penyamaran dan ini memanglah sebuah pabrik. Sloan kemudian mengajak Wesley ke kantin dan di sana dia memberikan kendali kepada Fox. Kemudian, Wesley bersama dengan Fox dan seorang anggota yang lain. Pria ini lalu meminta Wesley menaruh tangannya ke belakang kursi dan dia mulai mengikatnya. Wesley kebingungan, namun dia menyuruh Wesley untuk tenang. Fox lalu bertanya, kenapa Wesley ada di sana? Wesley menjawab bahwa dialah yang membawanya ke sana yang lalu. Wesley kemudian terbangun dan sudah berada di ruangan lain. Di sini ada seorang pria gendut yang menyuruhnya untuk menusuknya, namun Wesley menolak. Be careful with that. You're a pussy. I'm not a pussy. You're a pussy. I'm not a pussy. You're a pussy. I'm not a pussy. Wesley lalu terbangun, di mana seluruh tubuhnya tertutup cairan semacam lilin. Di sana ada anggota lain yang berasal dari Rusia, memberikan Wesley minum dan menjelaskan bahwa ketika mereka berendam di sana,
Cairan ini dapat menyembuhkan luka, memar atau patah tulang dalam hitungan jam. Berikutnya, Wesley disuruh untuk melakukan latihan menembak. Dia diharuskan menembak sasaran yang ada di belakang daging babi yang digantung. Fox menyuruhnya untuk membelokkan pelurunya dan itu membuat Wesley bingung. Wesley tidak mengerti bagaimana caranya peluru bisa membelok. Sloan muncul dan lalu mencontohkan caranya kepada Wesley. Let your instincts guide you. Selanjutnya, Fox mengajak Wesley ke atas kastin dan mendorongnya jatuh ke kereta yang sedang berjalan. Di depan ada jembatan yang akan menghantam mereka. Wesley pun kembali masuk ke ruang pemulihan. Di pabrik, Fox menyuruh Wesley untuk mengambil gulungan prajut dari salah satu mesin. Kembali ke ruang pemulihan, ada pria Rusia tadi yang menjelaskan kepada Wesley bahwa tikus lebih menyukai selai kacang daripada keju. Dia juga menunjukkan bom buatannya yang dia pasang ke tikus, dan bomnya pun meledak. Hal ini malah membuat Wesley berpikir bahwa pria Rusia ini benar-benar sudah gila. Kemudian, di tempat pria berbaju merah, Fox langsung saja menyerang Wesley. Why are you here? I don't know, so hit me. You're a fucking ass! Why are you here? I don't know! What did you say? I said I don't know who I am. Setelah mendengar Wesley tidak mengetahui siapa dirinya, Sloan mengajaknya ke kamar ayahnya. Sloan menjelaskan kembali soal ayah Wesley yang dibunuh oleh Cross dan berharap Wesley dapat menemukan jati dirinya di kamar tersebut. Dari sini, Wesley menjadi semakin termotivasi dan membaca semua catatan mengenai Cross dan mempelajarinya. Ini juga membantunya dalam pelatihan-pelatihannya. Malamnya, Wesley kembali ke latihan membelokkan peluru. Dia mencobanya, namun masih mengenai penghalang. Fox lalu maju dan berdiri di depan penghalang. Wesley yang kaget menolak untuk menembak, tetapi setelah mengambil napas panjang, dia melakukannya. Sloan kemudian mengajak Wesley ke sebuah ruangan dengan sebuah alat pemintal benang yang besar. Dari sinilah nama-nama target mereka muncul. Sloan mengatakan bahwa itu berasal dari takdir. Dia lalu memberikan nama target yang harus Wesley bunuh sebelum dia siap membunuh Cross. Malamnya, Wesley ditemani Fox naik ke atas sebuah kereta yang akan melalui gedung kantor target Wesley. Ketika sudah dalam posisi, Wesley pun menembaknya dan tepat mengenai jantungnya. Dalam perjalanan pulang, mereka mampir dulu ke rumah Wesley untuk mengambil pistol yang dia masukkan ke tangki kloset. Fox lalu mengatakan dia akan pergi mencari mobil sebentar dan menyuruh Wesley untuk menunggu. Wesley tanpa sengaja melihat Cross di depannya dan mereka pun saling menembak.
Wesley terbangun di ruang pemulihan, dan di sampingnya ada si pria Rusia yang tidak dapat diselamatkan lagi. Sebelum meninggal, dia sempat mengingatkan Wesley mengenai bom tikus yang pernah dia tunjukkan. Wesley mengeluarkan peluru yang ada di lengannya, dan ketika diperiksa, peluru tersebut dibuat oleh seorang pria bernama Pekowarski. Wesley mengatakan sekarang dia berada di tempat The Fraternity dibentuk dan dia akan pergi ke sana. Fox mengatakan akan ikut, namun Wesley menolak karena dia yakin Cross takkan muncul jika dia tidak pergi sendirian. Sloan pun mengizinkan Wesley untuk pergi. Setelah Wesley meninggalkan ruangan, Sloan memberikan kertas berisi target berikutnya Fox yang ternyata adalah Wesley. Wesley sudah sampai di tempat Pekowarski, yang mana ketika melihat Wesley, langsung kabur. Wesley mengejarnya, namun malah tersudut olehnya yang menodongkan pistol. Akan tetapi, dari belakang muncul Fox yang menodongkan pistolnya ke Pekowarski. Wesley lalu menunjukkan peluru milik Cross dan Pekowarski mengatakan dapat mengadakan pertemuan dengannya jika mereka mau. Kemudian mereka tiba di stasiun kereta. Fox dan Wesley menunggu di lemari agar tidak terlihat oleh Cross. Namun, Pekowarski malah kabur dan menyebabkan Fox dan Wesley harus mengejarnya. Di dalam pengejaran, Wesley melihat Cross di dalam kereta dan segera naik juga. Fox yang sudah terlambat untuk naik, melanjutkan mengejar Pekowarski. Di dalam kereta, Wesley dengan perlahan memeriksa setiap penumpang yang ada sambil memegang pistolnya. Ini menyebabkan para penumpang menjadi panik dan ketakutan. Masinis yang panik lalu menarik rem kereta yang menyebabkan banyak gerbong menjadi tidak stabil dan terjatuh dari rel. Gerbong tempat Fox dan Wesley ikut terjatuh dan di bawah mereka adalah jurang. Wesley berusaha merangkak naik ke atas agar tidak terjatuh. Gerbong di bawah Wesley terlepas dan dia hanya bertahan dengan tangannya. Ketika genggamannya terlepas, tiba-tiba Cross memeganginya. Wesley yang sudah dipenuhi dendam langsung saja menembak Cross di dadanya. Gerbong mereka lalu terjatuh dan tersangkut di antara tebing. Sebelum meninggal, Cross mengatakan kepada Wesley bahwa semua yang Sloan katakan adalah kebohongan dan sebenarnya Wesley adalah anaknya. Wesley menjadi sangat kaget mendengar hal ini. Dari cermin di lantai, Wesley melihat di belakangnya ada Fox yang sedang memegang pistol. Wesley lalu bertanya apakah yang dikatakan Cross benar dan Fox mengiyakan. Wesley bertanya kenapa mereka membuatnya melakukan ini semua. Fox menjawab, karena hanya Wesley orang yang tidak akan Cross bunuh. Fox lalu melanjutkan bahwa nama Wesley juga muncul dan bersiap untuk menembaknya. Namun Wesley langsung menembak kaca jendela di bawahnya yang membuat dirinya dan Cross terjatuh ke dalam laut. Wesley kemudian terbangun di sebuah bak mandi sambil dipakaikan cairan pemulihan. Dia berjalan ke arah jendela yang mana menghadap ke rumahnya dulu. Dia lalu dikagetkan oleh Pekowarski yang duduk di sofa. Dialah orang yang membawa Wesley ke sini. Di dalam rumah tersebut, terdapat banyak foto Wesley. Pekowarski mengatakan bahwa ayah Wesley tidak pernah jauh darinya dan selalu melindunginya. Pekowarski menjelaskan bahwa sebenarnya, semenjak Cross meninggalkan The Fraternity, Sloan mencari Wesley. Pekowarski lalu menunjukkan secabik kain dan menyuruh Wesley untuk menerjemahkannya. Hasilnya, nama Sloan yang muncul. Sloan beberapa tahun ini telah memanipulasi target demi keuntungannya sendiri. Cross tidak menyetujuinya dan memberontak, tapi Sloan membuat anggota yang lain ikut melawannya juga. Pekowarski lalu memberikan Wesley sebuah tiket untuk pergi tapi Wesley memilih jalan yang lain. Di dalam lemari ayahnya, dia melihat sebuah celah, dan ketika dia buka, banyak peralatan milik ayahnya. Di dalam buku ayahnya, ada denah kastil milik Sloan, dan ada rencana bom menggunakan tikus seperti dijelaskan pria Rusia. Selama ini, dia adalah teman ayah Wesley dan berusaha memberitahu rencana mereka. Wesley lalu membeli banyak selai kacang, mencampurkannya dengan cairan peledak,
dan memancing sebanyak mungkin tikus naik ke truknya. Keesokannya, Wesley mengendarai truknya mendobrak masuk ke kastil. Tapi Sloan dan semua anggotanya sudah bersiap. Sloan memerintahkan mereka untuk membunuhnya. Truk Wesley ditembak habis-habisan dari segala arah. Namun dia berhasil memencet tombol untuk membuka bak truknya. Ribuan tikus keluar dari bak tersebut dan langsung masuk ke dalam kastil. Tikus-tikus tersebut sudah dipasangin jam peledak yang mana ketika waktunya sampai. Wesley memanfaatkan kekacauan ini, berlari menembus kaca, dan mulai menghabisi semua orang yang ada di sana. Wesley sampai ke ruangan si gendut dan mereka terlibat pertarungan sengit. Wesley akhirnya tiba di ruangan Sloan. Namun di sana sudah dipenuhi oleh anggotanya yang siap menembak Wesley. Sloan pun muncul. Lalu Wesley memberitahu semua yang ada di sana bahwa ayahnya bukanlah pengkhianat. Wesley mengeluarkan perintah untuk membunuh Sloan, tapi dia malah memanipulasi target untuk kepentingannya sendiri. Sloan lalu mengatakan bahwa setiap orang yang ada di ruangan tersebut, namanya muncul sebagai target pembunuhan. Sloan meyakinkan mereka bahwa jika bukan karena dirinya, mereka semua sudah mati. Sloan pun memberi mereka pilihan untuk membunuh diri mereka sendiri atau membunuh Wesley. Wesley yang diselamatkan oleh Fox pergi ke ruang pemintal yang sudah berantakan. Tetapi, Sloan sudah pergi dari kastil. Wesley berjalan pulang kembali dalam keadaan babak belur dan lelah. Tak lama, kita melihat Wesley kembali bekerja kantoran di depan komputernya. Dari belakang muncul Sloan yang sudah bersiap untuk menembaknya. Ketika berbalik, ternyata pria itu bukanlah Wesley dan hanyalah umpan. Sloan melihat ke bawah kakinya, dan sudah ada tanda silang sama seperti cara Cross membunuh targetnya. Oh, fuck. From Sloan. From billing reports, keyboards, from... This is me taking back control of my life. Dan film pun berakhir. Jika kalian suka dengan review filmnya, silahkan like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel kami, agar kalian tidak ketinggalan review film-film berikutnya. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Sampai jumpa dan salam popcorn.